Nggak ada anu ya. Ada. Mungkin sambil hidup ya. Udah. Itu kok nggak ada gambar ya? Gambar bisa. Di sini tadi ada Nanti dicek. 15 detik. Detik, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Halo, selamat sore. Halo. Annyeonghaseyo, selamat sore rekan KIP semua. Ini edisi pertama kami melakukan IG Live untuk update market selama seminggu dan kita juga akan memberikan stock pick untuk minggu depan ya. Perkenalkan, nama saya Leni dan rekan saya. Saya Dodi. Ya, kita semua tergabung di dalam KIP Valpuri Semarang. Di dalam acara ini kita akan memberikan review mengenai selama seminggu ini dan juga jika ada sobat KIP yang ingin melakukan pertanyaan bisa nanti bertanya di sesi tanya jawab ya. Sebelum kami memulai, kami akan melakukan disclaimer on dulu. Semua perbincangan pada sore hari ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual, sehingga semua resiko menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan sobat KIP semua, masing-masing begitu. Mari kita mulai ya, Dot. Ya, oke. Bagaimana market sepekan ini nih, hari ini marketnya selama seminggu ini merah semua terus ya. Merah merona. Tidak ada kata berhentinya merah terus nih. Jadi awal minggu kemarin itu IHSG itu 7.042. Sekarang ini menjadi tadi ditutup di 6.794. Iya. Jadi itu turunnya sampai 248 poin. Iya. Itu 3,5% dalam minggu ini. Luar biasa kan. Nah, kelihatannya ya turunnya ini awalnya tuh karena minggu yang lalu itu The Fed menaikkan suku bunga sampai 0,75% dan juga di satu sisi BI sendiri tidak menaikkan suku bunga. Jadi apakah itu menjadi salah satu penyebab kenapa seminggu ini kok merah merona? Nah, oke, ini Dodi mungkin bisa memberikan gambaran teknikal IHSG selama 1 minggu ini dan mungkin prediksinya di dalam minggu depan. Oke. Silahkan. Oke. Kalau kita lihat dari kondisi chartnya IHSG 1 minggu terakhir ini, memang kita lihat sejak hari Senin itu IHSG selalu turun terus gitu. Dan kalau kita melihat di kondisi chart mingguannya, ini IHSG tampak membentuk pola candle yang mungkin nggak gitu bagus ya. Bisa dikatakan ini seperti membentuk dark cloud cover, di mana satu candle hijau ini minggu kemarin ditutup dengan satu candle merah di hari ini. Dan di hari ini pun juga ditutup candle 1 minggu kemarin ini ditutup full candle merah. Nah, kalau melihat dari posisi kondisi chart weekly-nya ini sih untuk minggu depan masih ada potensi untuk IHSG masih melanjutkan penurunannya. Dan mungkin untuk level yang mungkin perlu diperhatikan, dicermati itu ada level yang support yang cukup kuat semestinya sih.
di area 6730-an di area sini. Tapi kalau sampai ini 67 level 6730 ini berhasil ditembus ke bawah, ya ada kemungkinan besar IHSG akan bergerak sideways lagi menguji area sideways yang pernah terjadi di sekitar bulan Oktober sampai bulan Januari tahun ini, sekitar bulan November 2021 sampai Januari 2022, Februari 2022. Nah, itu mungkin IHSG akan kembali lagi bergerak di dalam range area 6.500 sampai 6.730. Itu untuk mungkin untuk yang penting level 6.730 level yang harus dicermati untuk minggu depan. 6.730 itu deket banget loh kan. Iya, betul. 6.794 betul. Hanya cuma tepat hanya sekitar 64 poin. Memang agak mepet sih memang. Dan di dalam 5 hari itu kelihatannya nggak ada istirahatnya, turun terus ya. Betul. Yeah. Mungkin kalau misalnya sudah mungkin ada konsolidasi sedikit, ada naikan, terus ada konsolidasi sedikit, itu mungkin lebih baik ya Pak Dudi. Iya betul. Kita harus cermatin dulu sekitaran 6.730 ini. Kira-kira ada nggak pergerakan konsolidasi di situ? Gitu. Kita amatin dulu. Jadi dalam minggu depan masih ini ya Pak Dudi. Mungkin kemungkinan besar masih tertekan. Iya, masih tertekan ya. Iya. Kita review juga di dalam minggu ini, asing itu melakukan penjualan itu sampai sebesar 3 triliun dalam 1 minggu ini. Padahal di dalam 1 bulan itu asing sudah melakukan penjualan hingga 6,4. Jadi dalam 1 minggu ini sekitar 50% itu dilakukan penjualan pada minggu ini. Nah, tapi yang masih melegakan juga di dalam 1 tahun ini asing itu masih melakukan net buy hingga 51,98 triliun. Nah, apakah ini cuman sejenak, mungkin cuman profit taking sejenak, semoga seperti itu ya. Mari kita juga mencermati bahwa dalam 1 minggu ini asing itu melakukan penjualan itu di beberapa saham, misalnya di BRI, di BCA, Bank Mandiri, Inco, dan juga Telkom. Mari kita lihat chartnya ya. Mari Pak Dodi. Oke, saya coba untuk lihat ngulas beberapa saham yang 1 minggu ini asing banyak jual ya, net sell. Pertama saya coba untuk lihat grafiknya dari BRI. Kalau kita lihat posisi BRI saat ini, memang kita kelihatan bahwa BRI saat ini masih bergerak dalam tren turunnya dia. Nah, dan penutupan hari ini pun dia ditutup di level 4.140. Tapi dia masih dalam masih lebih cenderung untuk terjadi penurunan minggu depan, dan kita lihat di posisi untuk chart mingguannya. Di chart mingguannya pun dia juga masih membentuk candle yang masih cenderung besar, untuk masih cukup tekanannya masih cukup besar untuk turun ke bawah. Nah, mungkin untuk minggu depan level yang perlu teman kayak sobat Kepi perhatikan itu di level 4040, kisaran level 4000 sampai 4040. Nah, itu level 4000 bisa dikatakan juga sebagai level psikologis. Semoga aja jangan sampai ditembus ke bawah level 4000-nya itu. Karena kalau level 4000 itu ditembus, itu kemungkinan dia untuk turun lagi ke bawah itu di kisaran paling kisaran sekitar 3.900-an lah, 3850, sekitar 3.850. Jadi mungkin strategi yang bisa digunakan untuk saham BRI untuk minggu depan, ya mungkin wait and see dulu, lihat di mana kira-kira pergerakannya di area 4.000 sampai 4.040 ini, atau ya kalau memang penyuka yang berani untuk simpen dulu jangka panjang, ya mungkin beli dengan cicil beli dulu, jangan langsung sekaligus beli, karena kondisinya juga kalau kita lihat IHSG-nya pun kan juga masih tertekan, masih cukup lumayan kuat. Selanjutnya untuk saham selanjutnya saya coba lihat BBCA. BBCA juga sama, hari ini dia ditutup persis di level support-nya BBCA hari ini. Tapi kalau kita melihat chart mingguannya,
dari chart mingguannya pun masih terlihat bahwa BBCA ini masih tekanannya masih cukup besar juga, ditunjukkan dengan hari ini ditutup dengan full candle merah yang cukup panjang sekali hari ini, dan volumenya pun juga relatif lumayan besar. Jadi saran saya pun juga masih untuk minggu depan untuk saham BCA ini pun kita juga masih merekomendasikan wait and see dulu, lihat apakah level di 7250 ini mampu menahan penurunan dari BCA turun lebih dalam lagi. Nah, kalau misalkan BCA ini berhasil ditembus, itu juga level support yang akan diuji selanjutnya itu pun bisa dikatakan cukup lumayan dalam ya. Mungkin dia ada level gap di sini di kisaran 6950. Di kisaran 6950 di sini. Ini yang mungkin level yang mungkin akan, kalau level 7250 berhasil ditembus ke bawah, mungkin akan menguji ke level 6950 untuk BCA. Saham selanjutnya saya coba bahas Bank Mandiri. Oke, untuk saham Bank Mandiri saat ini pun juga bergerak di dekat-dekat level support-nya dia di kisaran area 75 sampai 7575 di kisaran area support-nya juga. Kalau kita melihat dari chart mingguannya, sama juga dengan saham-saham yang lain seperti BRI dan BCA, Mandiri pun juga masih ditutup dengan candle mingguan yang cukup menunjukkan tekanan cukup besar. Gitu. Jadi strategi yang masih digunakan untuk saham BRI pun juga sama untuk minggu depan. Mungkin jadi kita lihat dulu level di area level 7.500 ini, kira-kira untuk minggu depan seperti apa, apakah mampu untuk menahan penurunan lebih dalam lagi di saham BRI Mandiri atau enggak. Soalnya kalau ini level 7.500 ini ditembus, itu mungkin ada level support selanjutnya di kisaran 7250. Itu di level 7250, mungkin dia akan menuju di area situ lagi. Kalau di level 7.500 ini berhasil ditembus untuk minggu depan. Jadi Sobat KB mungkin masih perlu bersabar dulu lah untuk kondisi kalau melihat dari penutupan di hari Jumat ini. Mungkin untuk minggu depan pun kita masih harus waspada dulu untuk sementara, jangan terlalu buru-buru untuk masuk ke market, terutama untuk saham-saham yang masih asing melakukan penjualan. Terus selanjutnya saya akan coba lihat saham Inco. Untuk Inco hari ini pun dia juga ditutup melemah, melewati di bawah level support-nya. Level support-nya itu sebenarnya ada di area 5475 sampai 56. Tapi hari ini pun juga ditembus ke bawah, berarti tembus ke bawah. Nah, kalau kita melihat juga di chart mingguannya pun sama seperti tiga saham yang sebelumnya, bahwa tekanan jual masih cukup besar di saham Inco. Nah, support yang mungkin nanti untuk minggu depan yang perlu diperhatikan oleh Sobat KB, mungkin yang paling dekat, level support yang paling dekatnya adalah di level 5175, di mana di sini ada beberapa kali puncak ya dari pergerakan harga sebelum-sebelumnya, di mana di level 5175 ini bisa dikatakan sebenarnya level support kuat gitu loh. Cuma kembali lagi kalau melihat penutupan dari saham Inco pada hari Jumat ini, mungkin Sobat KB juga masih perlu bersabar, wait and see dulu, lihat di area 5175 ini mampu menahan penurunan lebih dalam lagi atau enggak. Ya. Terus untuk saham selanjutnya yang kelima adalah Telkom. Nah, Telkom saat ini
ditutup persis di area level support trendline-nya sih sebenarnya Telkom. Di level ini ada level support trendline-nya Telkom tuh di kisaran 4.000 itu. Nah, kalau kita ngelihat dari chart mingguannya, memang kelihatan masih ada tekanan juga. Tapi tekanan yang mungkin yang terjadi di saham Telkom mungkin tidak sebesar 4 saham yang sebelumnya, seperti di BRI, Mandiri, BCA, dan Inco. Nah, kita coba lihat untuk minggu ini, coba kita lihat hari ini Telkom berhasil tutup dengan candle hijau sih. Jadi nilai positifnya yang dari penutupan Telkom hari ini, satu dia ditutup masih di candle hijau dengan pola candle hijau, dan yang kedua dia masih ditutup di atas trendline-nya. Jadi mungkin Telkom mungkin masih bisa menjadi pilihan untuk trading buy untuk minggu depan untuk saham Telkom. Selama Telkom ini tidak pecah di bawah 4.000, dia masih ada peluang untuk setidaknya tes di area 4110 dan selanjutnya di level 4240 untuk saham Telkom. Jadi mungkin dari kelima saham yang tadi dibahas, yang saya bahas tadi, di mana ASIM melakukan penjualan, mungkin yang masih cukup menarik untuk trading untuk minggu depan adalah Telkom. Tapi juga sekali lagi strategi yang mungkin dipakai, mungkin kita nggak bisa ya kita pasang target terlalu tinggi dulu dengan kondisi ISG yang masih dalam tekanan cukup kuat. Itu boleh nih untuk ulasannya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, kalau kita lihat itu sebetulnya itu kan ada pergantian rotasi sektor gitu ya. Yeah. Yang awalnya mungkin dari bank yang asingnya beli terus sekarang mungkin dengan kenaikan suku bunga itu kan juga tidak bagus untuk sektor perbankan juga, kayak seperti Inco ataupun Antam juga mengalami penurunan karena kan juga pelambatan ekonomi itu juga ada hubungannya juga dengan permintaan daripada nikel sendiri. Nah, kelihatannya tuh sektornya ini mulai berpindah ya dari sektor mining, terus dari tambang, ataupun juga dari bank pindah pergi ke sektor konsumer. Iya. Mungkin bisa Pak Dodi untuk bisa lihat chartnya untuk beberapa saham yang dalam minggu ini ya itu dalam hitungannya tuh ya sebetulnya tidak terlalu naik, tapi ya paling tidak tuh mereka itu stabil gitu. Okay. Itu seperti ICBP, Unilever, dan Gudang Garam gitu. Oke, saya coba bahas yang pertama saham Gudang Garam dulu ya, karena ini Gudang Garam memang barusan kan juga keluar ada berita dia akan bagi dividen, dan dividennya itu juga lumayan sekitar 2.250. Nah, saya coba ulas untuk saham Gudang Garam untuk minggu depan kira-kira seperti apa. Dalam 2 hari terakhir ini ada peningkatan volume yang cukup besar di saham Gudang Garam. Ya, ini kita lihat nampak di sini volume yang harian kemarin dan maupun harian hari ini pun juga lumayan besar peningkatannya. Tapi saham Gudang Garam ini saat ini posisinya dia lagi menguji level resisten trendline-nya di sekitar area 31.750. Jadi mungkin strategi yang bisa dipakai atau mungkin posisi untuk Gudang Garam yang lebih nyaman kalau Gudang Garam itu bisa melewati posisi area 31.750 untuk minggu depan. Nah, resisten dari Gudang Garam itu kalau dia bisa lolos dari 31.750, dia akan menguji level resisten yang pertama adalah di level 32.275, level resisten yang kedua di area 32.800, dan level resisten yang ketiga di area 33.675. Itu mungkin level yang mungkin level resisten yang mungkin bisa dijadikan dari target penguatan dari Gudang Garam. Tapi sekali lagi saya ingatkan juga bahwa kondisi market ISG saat ini pun juga masih belum kondusif gitu. Tetap kita dalam melakukan, walaupun kita melihat ini ada berita positif di saham ini, secara teknikal pun juga bagus, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa sekali lagi tetap manajemen resiko itu tetap harus diterapkan
di transaksi jual beli saham ini gitu. Jadi saya tambahkan di sini level support yang mungkin perlu diperhatikan di saham gudang garam itu ada di area 30.575 untuk area supportnya. Dan area level stop loss-nya apabila dia tembus di bawah 29.925 untuk saham gudang garam. Jadi itu adalah level-level yang mungkin Sobat Kepi perlu perhatikan. Terus saham yang kedua, consumer yang kedua adalah ICBP. Coba saya buka ICBP. Nah, ICBP ini secara teknikal dia memang sudah beberapa hari kemarin memang dia mengalami kenaikan yang ada cukup lumayan tinggi. Dan sebenarnya ICBP ini dia lagi menguji area level resisten di area 9.600 sampai 9.425. Ya. Kemarin dia sudah berapa hari dia bergerak di antara area 9.425 sampai 9.600. Cuma sayangnya hari ini dia ditutup di bawah 9.425. Di mana sebenarnya itu adalah kalau menurut saya itu 94, kalau dia bergerak di bawah 9.425 itu adalah mengonfirmasi konfirmasi yang paling dekat bahwa penurunannya ini mungkin akan jadi koreksi dulu. Kenaikannya dari saham ICBP ini mungkin akan terjadi koreksi dulu untuk sementara waktu. Jadi mungkin untuk saham ICBP minggu depan, mungkin yang bisa dilakukan untuk saham ICBP minggu depan itu adalah beyond weakness ya. Beyond weakness mungkin di kisaran area 9.200 sampai area 8.975. Itu untuk area belinya untuk saham ICBP. Tapi kalau misalkan saham ICBP ini ternyata di level 8950 ini 8975 ini nggak mampu menahan penurunannya tidak berhenti atau bahkan pecah di bawah 8975, mungkin ya level 8975 ini bisa menjadikan sebagai level support pengamannya untuk kita mungkin pasang stop loss dulu di area 8975 gitu. Tapi kita ngelihat sektor consumer selanjutnya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan juga yang saya melihat cukup menarik itu adalah Unilever. Karena Unilever ini kalau kita ngelihat dari polanya Unilever saat ini, Unilever ini seperti akan membentuk pola flag. Kalau yang saya lihat ini sebagai ini ada tiangnya, dan ini adalah benderanya, flagnya di area sini. Nah, flagnya ini adalah di area untuk resistennya, itu berada di area 5.080, dan di area supportnya adalah di 4640. Jadi mungkin untuk beberapa saat ke depan, sekaligus menunggu saham Unilever ini untuk membentuk saham flag, pola flag ini, kita harus cermati dua area level yang ada di saham Unilever. Kalau misalkan saham Unilever ini mampu untuk break di atas level 5.080, mungkin pola flag-nya akan jalan. Gitu. Dan Unilever mungkin akan berpeluang cukup besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target resisten yang terdekat itu di level 5.230 dan di level 5.400. Tapi kalau misalkan Unilever ini gagal melanjutkan penguatannya dan bahkan Unilever ini pecah di bawah level 4.640, mungkin bisa Sobat Kepi bisa mengambil keputusan untuk keluar dulu dari saham Unilever, karena kemungkinan dengan pecahnya harga Unilever di bawah 4640 ini pola flag itu bakal terjadi. Ya. Terus mungkin apa lagi ya? Tadi sudah ya, ICBP. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin kalau kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Oke, boleh ya, nanti lewat sesi tanya jawab boleh. Kita review dulu dalam 1 minggu ini, Pak Dodi. Jadi di dalam 1 minggu ini sendiri kan memang
kalau saya cermati ya, di dalam hari Senin sampai Jumat itu berganti-ganti sektor Vulkannya ya, cepat sekali. cepat sekali ya. Misalnya hari Senin itu bank digital yang aktif, udah kalau nggak di profit taking, udah hari Selasa udah ganti lagi sektor konstruksi. Hari Rabu udah ganti lagi grupnya Paninlife, grupnya apa, grupnya Mari. Hari Kamis ganti lagi tower-toweran. Hari Jumat hari ini malah lebih parah lagi kayak DCII itu siapa yang punya juga ADMR juga hari ini juga mulai naik. Jadi situasi sekarang ini adalah lebih baik ya trading cepat. Jangka pendek. ABC asal bati cuan jual. Iya, tradingnya benar-benar jangka pendek aja, jangan terlalu panjang-panjang karena memang situasinya masih belum stabil. Oh ya, di dalam berita minggu ini, dalam 1 minggu ini ada berita seperti kita ketahui bahwa tanggal 27 Juni kemarin itu ada penutupan kode broker. Kelihatannya itu juga pengaruh loh Pak Dodi. Pengaruh. Mungkin jadi orang-orang yang biasanya nasabah-nasabah yang biasanya memperhatikan kode brokernya foreign atau domestik, biasanya kita ikut kalau si kaset atau kaset atau beli, sekarang sudah tidak ada kodenya, tidak ada bisa ngikutin lagi. Kelihatannya itu kita butuh waktu untuk penyesuaian juga. Terus tadi juga baru saja diumumkan tentang inflasi. Inflasinya tertinggi selama 5 tahun, yaitu menjadi 4,35%. Ya, ternyata cabai-cabean menjadi pendukung kenaikan dari inflasi, Pak Dodi. Terus juga minggu ini juga penuh dengan RUPS dan pembagian pengumuman dividen. Di dalam minggu ini yang saya sarikan itu ada INDR, ada dividen lumayan besar. Cuman sayang sahamnya nggak liquid, ada Rp940. ERA 22,8 rupiah. Gudang garam yang tadi disinggung itu 2.250. Tadi kalau dicek mungkin dividen yieldnya mungkin sekitar lumayan itu, mungkin sekitar 5% lebih. Terus SCMA 2,5%. Panin Bank yang bertahun-tahun tidak membagi dividen, akhirnya bagi dividen walaupun cuma Rp20. Terus juga jangan lupa kita juga di dalam tanggal ini sampai dengan 22 Juli itu ada tender offer TBIK di harga 3.200 gitu Pak Dodi di dalam berita 1 minggu ini. Ya mungkin untuk berita minggu depan mungkin ada juga beberapa berita yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk Sobat KB. Itu yang berita yang perlu diperhatikan oleh Sobat KB, yang pertama adalah wacana pemerintah untuk uji coba map Pertamina untuk pembatasan Pertalite dan solar yang diuji coba di 11 kota. Nah itu mungkin juga bisa menjadi katalis kenaikan inflasi ya Pak Dodi. Iya, kenaikan inflasi juga, mungkin perlu Sobat KB perhatikan juga dampaknya ke depannya seperti apa. Yang kedua, pengumuman cadangan devisa bulan Juni tanggal 7 Juli. Terus yang ketiga di tanggal 7 Juli itu juga itu ada FOMC minutes. Di mana biasanya FOMC minute ini market menanti kira-kira nih The Fed itu akan ngapain ya, akan mengambil langkah-langkah apa yang mungkin bisa mempengaruhi kebijakan dari ekonomi Amerika sendiri. Terus yang keempat, pengumuman laporan survei konsumer di tanggal 8 Juli. Terus yang perlu juga diwaspadai itu hari ini, seperti misalnya rupiah hari ini mendekati level 15.000, di mana level 15.000 itu bisa dikatakan adalah sebagai level psikologis dari rupiah sendiri. Resisten selanjutnya berapa Pak Dodi kalau 15.000 tembus itu? Kalau saya lihat level resisten dari rupiah itu sekitar kisaran 15.150. Kalau level 15.000 bisa ditembus. Gitu. Dan itu mungkin perlu juga Sobat KB perhatikan. Terus yang keenam, waspadai juga dengan kasus COVID yang mungkin mulai meningkat lagi di Indonesia. Dan yang negara tetangga kita pun juga seperti Singapura pun mengalami lonjakan cukup besar, yang cukup tinggi di kasus COVID positifnya gitu. Jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan. Terus untuk yang ketujuh di minggu depan ini ada beberapa perusahaan yang akan listing IPO
Di antaranya adalah Ada PT1, 4 ya. ada 4, betul Bu Rani. Yang pertama adalah PT Saraswanti Indoland listing tanggal 7 Juli. Itu di harga 180 sampai 200 rupiah. Yang kedua adalah PT Cerestar Indonesia. Itu juga akan listnya tanggal 7 Juli. Terus yang ketiga PT Cemstar Indonesia yang akan listing pada tanggal 8 Juli. Dan yang keempat adalah PT Arcora Hydrolist yang akan listing pada tanggal 8 Juli. Ya. Terus selain itu yang mungkin perlu diperhatikan juga mungkin juga perkembangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Karena itu secara langsung akan dampaknya cukup besar buat market ISG juga. Iya. Itu. Kita promosi dulu ya mengenai KP Valpuri Semarang ya. Kita KP Valpuri Semarang itu sudah berdiri sejak tahun 2005. Alamannya di Jalan Sultan Agung 9090A, di depannya Tonghin. Kalau misalnya sobat KP yang di Semarang mau mampir silahkan, boleh mampir gitu. Terus kita di Semarang ini kalau misalnya sobat KP ingin membuka rekening itu bisa ada di link bio. Jadi bisa langsung menggunakan registrasi online. Cukup cuma menyiapkan KTP dan NPWP, maksimal 2 hari kerja sudah jadi rekeningnya. Kita sendiri juga ada aplikasi online yang bisa digunakan lewat handphone maupun lewat PC. Ada juga menu smart ordernya juga. Jadi misalnya kalau mau dipasang, sobat KP kerja bisa dipasang di smart ordernya atau trailing stopnya. Dan yang penting adalah bahwa kita ini di KP Valpuri kita itu bukan melulu cuman sekuritas online, kita juga ada salesnya. Jadi dalam arti kalau misalnya sobat KP ada bermasalah, misalnya mau melakukan right issue atau mungkin ada masalah di dalam online-nya atau mungkin mau narik dananya enggak bisa langsung hubungin kita. Kita ada di link Instagram kita, ada WA-nya. Kita siap membantu sobat KP semua. Begitu, Pak Dodi. Okay. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang minggu depan, Pak Dodi. Oke, mungkin untuk minggu depan itu yang mungkin bisa menjadikan stock pick untuk minggu depan itu mungkin ada yang perlu diperhatikan juga itu yang mungkin berita-berita soal mengenai komoditas, di mana mungkin penurunan komoditas seperti gandum itu kan bisa mempengaruhi dari pergerakan harga-harga saham-saham di saham-saham consumer, ya. Terus yang kedua mungkin kita dengan memperhatikan juga dengan penambahan kasus COVID di Indonesia, mungkin juga saham-saham di sektor kesehatan ya, mungkin yang mungkin bisa diperhatikan. Yang ketiga mungkin juga sektor energi yang mungkin masih bisa diperhatikan itu mungkin juga batu bara dan oil. Cuma kalau saya coba bahas sedikit ya soal saham batu bara, misalkan saham PTBA. Semua ada itu. Nah, sebenarnya soal untuk saham PTBA ini sebenarnya ada pola menarik sih di saham PTBA. Ada seperti pola head and shoulder. Tapi sayangnya hari ini neckline-nya itu ditembus ke bawah. Jadi mungkin sobat KB untuk saham batubara, utama di saham PTBA ini pun juga mungkin masih perlu bersabar dulu, walaupun mungkin cukup masih menarik sih untuk diperhatikan, karena kan di saham batubara ini kan ada berita bahwa permintaan batubara dari Eropa itu akan mungkin ada peningkatan yang cukup besar, di mana Eropa meminta batubara dari Indonesia untuk diekspor ke sana. Sudah tidak green-greenan lagi ya? Sudah green, mereka sudah akhirnya menyerah untuk sementara waktu untuk green energy-nya mereka menyerah. Saya baca juga perbankannya juga sudah mulai mau mengucurkan kreditnya. Oh, oke. Untuk import batubaranya ya. Jadi yang kedua juga harga batubara kan juga masih cukup lumayan tinggi. Jadi mungkin sektor batubara sebenarnya masih cukup menarik. Cuma mungkin kalau kita melihat dari posisi dari chart-nya itu mungkin ya kalau lihat untuk saham-saham batubara ini mungkin untuk saat ini mungkin masih untuk wait and see dulu juga. Sekaligus kita
wait and see, melihat cari momentum yang tepat, kira-kira kapan tuh masuknya. Itu kalau untuk BTPA ini, dia sementara dia gagal setelah dia break neckline-nya di 3750, support terdekat dari BTPA ini adalah di area 3620. Jadi di area level 3620 ini adalah level support selanjutnya dari BTPA. Nah, mungkin dari di level 3620 ini pun juga mungkin strategi yang bisa Sobat KB pakai adalah wait and see dulu, jangan langsung ada level 3620 langsung ambil buy juga, jangan juga gitu loh. Karena bagaimanapun juga walaupun ada berita bagus, tetap kita harus cari momentum yang tepat untuk mengantisipasi supaya kita tidak misalnya tuh salah timing untuk masuk gitu loh. Kan sayang juga kalau kita kan selalu berusaha cari momentum yang tepat supaya kalau begitu kita beli itu kalau bisa jangan sampai kalau kena turunan pun jangan sampai terlalu parah gitu loh. Jadi Sobat KB mungkin perlu perhatikan di level 3620 ini dan di level 3450. Ini Sobat KB perlu perhatikan, ada level ini. Cari momentum di level ini. Apakah ada level momentum untuk buy di level itu? Yang kedua, saya coba cek untuk saham Adaro. Adaro Energy. Nah, Adaro Energy ini juga untuk sementara untuk penutupan hari ini pun juga masih mengalami penurunan, masih mengalami tekanan jual yang lumayan juga. Tapi ini Adaro ada level support yang cukup menarik juga, yang mungkin bisa dijadikan oleh Sobat KB untuk diperhatikan, untuk dicermati juga. Itu adalah di level 2660. Jadi coba Sobat KB bisa perhatikan di level 2660 ini apakah ada momentum untuk beli di area sini. Biasanya kalau saya mencari momentum beli itu biasanya saya lihat ada nggak nih candle yang menunjukkan kemungkinan harganya akan rebound. Misalnya ada candle doji atau misalkan enggak pola-pola seperti harami, bullish harami, itu bisa teman-teman perhatikan sebagai acuan. Oh, ini kok ada signal awal ya, kira-kira di situ. Kalau misalkan ada signal awal dari pola candle-nya mungkin bisa untuk spekulasi beli. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa saat ini marketnya juga masih belum terlalu kondusif untuk IHSG-nya, jadi mungkin money management juga perlu diterapkan pada saat kita melakukan pembelian. Gitu. Selanjutnya mungkin emitennya yang tadi dari sektor-sektor yang perlu dicermati untuk minggu depan, mungkin juga emiten-emiten yang akan membagikan dividen. Ya, di antara ada Gudang Garam, ada WIM, terus yang keempat ada Mayora. Mungkin itu juga bisa diperhatikan untuk dicermati juga pergerakan harganya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Dodi. Ada yang bertanya tentang ADMR, mungkin bisa dilihat chartnya. Oke, ADMR. ADMR kelihatannya tadi ada tower juga, tower. Oke. Kalau saya lihat dari, ini saya hilangin dulu. Hari ini kan naik ya. Ya, hari ini ADMR memang ada pergerakan lumayan agak naik gitu. Oke. Kalau kita lihat saham dari pergerakan dari saham ADMR ini, kalau kita lihat dari chart mingguannya pun sebenarnya ADMR ini masih ada tekanan jual, di mana kelihatan di sini masih ada pola candle merah yang cukup panjang bodinya, sehingga masih bisa dikatakan masih ada cukup tekanan jual di saham ADMR untuk 1 minggu terakhir ini. Tapi kalau kita ngelihat di saham di timing chart mingguannya, ADMR ini ada level support di area ini.
15. Di kisaran ada area level support di kisaran 1560. Jadi di level 1560 ini adalah support dari ADMR untuk saat ini. Dan hari ini ADMR pun juga ditutup dengan candle hijau. Di mana hari ini bisa dikatakan ada perlawanan lah di saham ADMR. Nah, mungkin strategi yang bisa dipakai untuk oleh teman-teman ya, mungkin di area level ini bolehlah untuk spekulasi buy, tapi dengan catatan pakai stop loss, di mana kalau kita karena kalau kita lihat di chart mingguannya kan ini masih tekanan jual masih cukup lumayan besar gitu, jadi masih ada peluang untuk 1 minggu di depan ini ADMR bergerak melemah. Cuma karena kalau kita mau curi start, kita lihat di chart hariannya dia memang ini sudah ada pola candle yang cukup menarik gitu, di mana ada perlawanan gitu loh, dan kebetulan candle hijau ini yang terjadi hari ini pun juga berada di area level supportnya dia. Jadi mungkin bisa untuk ya spekulasi buy di saham ADMR dengan level stop loss di kalau dia pecah di bawah 1560 itu ada level stop loss-nya dia. Nah, targetnya berapa? Kalau saya sarankan dengan kondisi ISG yang masih seperti saat ini, di mana tekanan jual masih cukup lumayan besar, mungkin nggak usah pasang target atau tinggi-tinggi dulu. Target pertama dari ADMR adalah di level 1805. Itu pun juga sudah cukup lumayan ini sebenarnya, sudah cukup lumayan banyak gitu. Jadi mungkin sobat KB mungkin bisa pakai strategi beli spekulasi buy dengan level stop loss di 1560 atau break bawah 1560 dengan target atasnya itu ada di kisaran 1800. Itu untuk ADMR boleh nih. Terus ada lagi yang tanya tentang tower. Wow, ini kok tower kok bentuk candle-nya nggak enak ya di atas lagi. Oh, gitu ya. Ini tower ini kebetulan dia hari ini ditutup ini saya ganti dulu warnanya. Ini saya hilangi dulu saya gambar-gambarnya kemarin ini. Untuk saham tower, ini memang dia sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi sebenarnya di saham tower. Cuma sayangnya hari ini kalau ada signal candle yang nggak bagus, di mana di sini ada menunjukkan mulai ada market ini ada perlawanan. Apalagi di hari ini dia ditutup dengan shadow yang cukup panjang di atas dan candle merah, body candle merah di sini. Jadi mungkin untuk saham tower ini mungkin perlu wait and see dulu. Kita wait and see dulu. Kalau yang punya juga mungkin bisa untuk jual dulu separuh. Kalau dia besok dia pecah di bawah harga terendahnya hari ini. Di mana harga terendahnya hari ini adalah di level harga 1090. Jadi kalau misalkan besok, kalau untuk yang sobat KB yang masih punya pegang sahamnya tower, mungkin kalau besok tower ini pecah di bawah 1090, mungkin bisa kurangi posisi dulu. Setidaknya kurangilah separuh lah. Karena ini sebenarnya polanya tower ini sudah bagus sih, uptrend sih. Cuma karena ini dia ada candle yang mungkin perlu konsolidasi dulu. Untuk sementara mungkin kalau pecah di bawah 1090 bisa jual dulu separuh. Tapi untuk sobat KB yang mungkin belum punya, jangan langsung buru-buru untuk masuk untuk saat ini. Jangan FOMO ya. Iya, jangan FOMO dengan lihat, wah ini kok naik, tiap hari naik terus FOMO kejar harga atas, jangan juga. Tapi mungkin kalau sobat KB yang belum punya saham tower, tapi kepingin untuk beli sahamnya tower, ya mungkin tunggu dulu kalau dia break di atas 1115. Itu kalau dengan level pengamannya di level supportnya ada di level 1090 di level itu. Nah, kalau teman sobat KB itu tadi melakukan pembelian di 1115,
targetnya tower itu di kisaran ini, di kisaran di 1160. 1160 ini, ya, betul. Saya untuk kondisi ISG yang seperti saat ini, saya belum berani untuk memberikan target yang terlalu tinggi dulu. Nanti kalau saya memberikan targetnya terlalu tinggi, sedangkan marketnya lagi kurang mendukung, takutnya teman-teman sobat KB mungkin takutnya terlalu FOMO gitu loh. Lebih baik kita lihat dulu step by step, misalkan ini di level 1165 ini seperti apa. Terus level resistance selanjutnya adalah di level ini yang bisa diperhatikan untuk tower di level 1205. Jadi kita bertahap untuk saat ini karena market lagi tidak enak, kita lihat secara bertahap gitu. Satu lagi Java, Pak Dede. Java ini ayam-ayaman ya. Ini hari ini ada berita bahwa ayam dari Indonesia boleh diekspor ke Singapura ya. Nah, oke, saya coba bahas soal Java. Ini saya sudah ada gambarnya untuk saham Java. Untuk Java sendiri sebenarnya saat ini dia lagi berada di level resistance-nya dia. Di mana level resistance-nya dia ini adalah level resistance downtrend line-nya Java. Ya, dimana ini biasanya kalau level resistance downtrend line seperti ini tuh level resistance yang cukup relatif lumayan penting diperhatikan. Karena ini level penentuan juga. Nah, sayangnya hari ini Java itu ditutup masih di bawah level resistance downtrend line-nya dia. Jadi, mungkin kalau untuk saya, untuk teman-teman yang mungkin teman-teman Sobat KB yang sudah mempunyai saham Java, mungkin juga seperti tadi, strateginya seperti saham Power, mungkin bisa jual dulu separuh, itu, nanti kita lihat dulu, kira-kira ini level resistance downtrend line-nya ini berhasil ditembus atau enggak. Tapi kalau setidaknya kalau kita jual dulu separuh saat ini, kan setidaknya kalau misalkan level 1570 ini tidak berhasil ditembus, setidaknya kan Sobat KB sudah jual dulu separuh. Nanti yang separuhnya lagi lihat level selanjutnya. Ini kalau di level 1500, level support selanjutnya di level 1500 ini, mampu bertahan nggak nih Java? Kalau misalkan Java ini mampu bertahan di level 1500 dan kembali lagi berbalik naik ke atas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan level 1500 ini berhasil ditembus lagi, mungkin yang separuh lagi jual semua. Itu. Tapi kalau untuk teman-teman Sobat KB yang belum punya saham Java, mungkin level 1570 ini bisa dijadikan acuan. Kalau misalkan minggu depan itu Java mampu ditutup atau break melewati harga level 1570, mungkin Sobat KB bisa melakukan pembelian. Dengan, ya, berarti itu tandanya dia sudah break resistance downtrend line-nya dia di 1570. Dan level resistance yang terdekat adalah di level 1605. Itu relatif dekat juga sih sebenarnya, 1605. Itu. Tapi kalau misalkan level 1605 ini berhasil ditembus, itu mungkin arah selanjutnya akan tes ke level 1695. Kalau Java bisa ke level 1695 sih cukup menarik sih sebenarnya. Karena cukup lumayan besar profitnya, persentasenya. Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan Sobat KB, level ini, 1570, apakah berhasil ditembus atau enggak. Itu. Oke, itu Bu Leni. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain. Di tengah inflasi, bagaimana prospek saham yang mau IPO? Di tengah inflasi, biasanya tuh saham IPO tuh sudah ada penjamin emisinya, dan biasanya tuh harganya juga dijaga, dalam arti kalau misalnya pun dibagi itu juga enggak semuanya tuh dibagi. Jadi mereka kalau misalnya memang mereka itu berniat untuk IPO, itu biasanya mereka sudah ada standby buyer-nya gitu. Biasanya dijaga sih. Cuman memang harus lihat emitennya gitu. Dan karakter, biasanya kalau saya pribadi itu lihat karakter dari penjaminnya, biasanya seperti apa gitu. Biasanya sih kalau saham-saham IPO, kalau misalnya sudah naik hari pertama, kedua, biasanya sih langsung lakukan penjualan saja, karena kan kita belum mengerti track record-nya seperti apa.
Ini ada lagi yang tanya mengenai Temas. Temas. Oke. Coba saya akan coba lihat Temas Temas itu ya, kapal ya. Oke, ini saya coba hapus dulu. Oke, ini Temas nih sebenarnya kemarin sebenarnya dia sudah mulai agak ada berusaha untuk rebound kembali setelah mengalami penurunan yang cukup lumayan. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, oke, ini ada level resistance. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, Temas ini tertahan oleh level resistance di area 2710. Itu. Dimana ini di sini tampak bahwa sudah hari ini adalah hari keempat, di mana level 2710 ini akan menjadi level resistance yang susah untuk ditembus oleh Temas untuk saat ini. Nah, untuk saham Temas ini saya coba lihat untuk technical mingguannya. Kira-kira ada. Nah, kalau kita lihat di technical mingguannya, saham Temas ini sih membentuk candle yang cukup menarik sih sebenarnya. Dia sudah habis dari 4 candle merah, dia hari ini dia membentuk untuk 1 minggu ini dia membentuk candle hijau. Di mana ini bisa menjadikan signal bahwa ada potensi untuk saham Temas itu rebound. Kalau kita lihat dari sisi chart mingguannya. Dan kebetulan Temas ini kalau di chart mingguannya ini juga tampak bahwa Temas ini ada level support sebenarnya di area sini dari puncak sebelumnya, di mana ini ada supportnya di kisaran area 2540. Nah, saya kembali lagi ke hariannya. Nah, kalau lihat di sini, mungkin kita lihat dulu untuk minggu depan, kira-kira level support di area 2540 ini gimana? Memang hari ini agak ditutup sedikit di bawah, ya, di bawah level supportnya. Tapi coba, karena ini kan juga masih tutupnya masih sedikit tipis sekali di bawahnya level supportnya. Kita coba lihat dulu untuk minggu depan. Apakah minggu depan ini Temas berhasil mampu bertahan di atas level 2540. Untuk konfirmasi kapan kita belinya adalah kalau Temas ini break di atas 27 area 2710 untuk amannya. Kalau misalnya Temas untuk minggu depan atau beberapa hari ke depan ada pergerakan mampu melewati level 2710, mungkin Sobat Kebi bisa melakukan pembelian dengan target yang mungkin agak target resistance terdekatnya di kisaran 2940, 2930 itu. Tapi kalau misalkan minggu depan ini sobat harga Temas ini pecah di bawah 2540, ya sudah confirm semakin menjauhi dari 2540, ya sudah jangan sobat Kebi jangan sentuh untuk Temas, ya? Untuk saham Temas. Itu. Apalagi kalau ini ada support yang penting lagi juga, ini support pentingnya di level 2340. Ini bukan ada gambar. Jadi kalau saya lihat kalau misalkan di bawah 2540, apalagi pecah di bawah 2360, Sobat Kebi jangan masuk ke saham Temas. Oke. Itu. Iya. Terima kasih Pak Dodi. Nggak terasa ya sudah 1 jam kita IG Live ini. Nggak kerasa ini edisi perdana, dan jangan lupa kita akan secara teratur untuk melakukan IG Live ini. Kita akan melakukan review 1 pekan dan stock pick untuk minggu depan. Nah, misalnya di dalam penyampaian kata-kata mungkin ada yang kurang, kita mau minta maaf ya sebesar-besarnya. Kita membuka lebar inputan untuk dari Sobat Kebi semua, apa yang mungkin ada tema apa yang mau dibahas, mari silahkan bisa info DM ke kami ya di Instagram kami. Sebelum berpisah kita ada pantun kecil nih. Ikan cucut ada di laut, ikan pari banyak duri. Jumat depan ayo ikut dengerin IG Live Kebi Valburi. Ayo jangan lupa besok Jumat minggu depan.
jam 4 sore. Terima Oke. kasih. Dadah. Salam cuan. Salam cuan. Bye-bye.